Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arfi Abdillah. Saya dari mahasiswa semester 4 non reguler. Di sini saya akan menjabarkan tentang perkembangan hak asasi manusia di dunia dan pengaruh Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia. Sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia memiliki latar belakang yang panjang. Berikut adalah ringkasan sejarah hak asasi manusia. Yang pertama, ada era sebelum Masehi. Hak asasi manusia telah ada sejak zaman kuno. Salah satu contohnya adalah piagam HAM pertama yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder yang dikeluarkan oleh Cyrus Agung pada tahun 539 sebelum Masehi. Piagam ini membebaskan setiap budak dan kemungkinan mereka memilih agama yang mereka inginkan. Jadi pada saat tahun ini, era ini manusia dibebaskan untuk memilih agama ataupun keyakinan yang mereka ingin pilih. Berikutnya, era kekhalifahan Islam. Dalam kekhalifahan Islam, hak asasi manusia juga ditegaskan. Misalnya dalam hukum Islam, hak asasi manusia termasuk hak hidup, hak kebebasan, dan hak beragama. Hukum ini ditetapkan oleh berbagai pemerintahan Islam di masa lalu. Yang berikutnya yaitu era modern. Pada abad ke-17, John Locke mengemukakan teori hak kodrat yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Teori ini memiliki dampak pada revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Jadi manusia pada era modern ini, manusia memiliki yaitu hak untuk hidup. Jadi tidak bisa sembarangan orang untuk mengambil nyawa seseorang karena setiap seseorang yang hidup memiliki hak tersebut. Yang berikutnya itu era Perang Dunia. Pada Perang Dunia Pertama dan Kedua memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat di dunia. Setelah perang, Majelis Umum PBB mensepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini memasukkan prinsip-prinsip dasar tentang martabat, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, serta serta membahas hak individu, hak spiritual, hak publik, dan hak politik. Yang berikutnya, era pasca setelah Perang Dunia. Setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, PBB mengadopsi beberapa konvensi HAM lainnya, seperti Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1984, Konvensi Anti-Apatrid pada tahun 1993, dan Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Di Indonesia, perkembangan HAM juga terjadi dengan lahirnya ketetapan MPR nomor 62 tahun 1998 tentang hak asasi manusia dan Rencana Aksi Nasional HAM pada tahun 1998. Dan yang berikutnya itu era reformasi. Pada era reformasi, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia meningkat. Indonesia mengikuti beberapa konvensi HAM yang mengadopsi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tahun tentang HAM. Selain itu, lahirnya beberapa organisasi dan komisi yang berfokus pada perlindungan HAM. Karakteristik hak HAM dalam Islam. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan HAM Barat. Pertama, HAM dalam Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mutlak dan dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan dan kepentingan orang lain. Kedua, HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak hak dasar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Sehingga berbeda dengan HAM Barat yang bersumber dari pemikiran filosofis semata manusia itu sendiri. Yang berikutnya itu implementasi HAM dalam Islam. Implementasi HAM dalam Islam juga memiliki beberapa ciri khas. Misalnya dalam Islam, HAM tidak hanya berfokus pada hak-hak individu, tetapi juga pada hak-hak masyarakat dan negara. Selain itu, HAM dalam Islam juga berorientasi pada nilai-nilai agama dan berfokus pada penegakan hukum Islam yang diturunkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya datang dari saya dan lebihnya datang dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.